Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Akhirnya akui Jokowi mau bertemu Megawati. Pak Lurah mulai panik. Ternyata Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengaku diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Jokowi buka suara terkait hal tersebut. Jokowi tidak menjawab rinci terkait hal itu. Jokowi mengatakan silaturahmi sesama tokoh bangsa adalah hal yang baik untuk negara. Kabar rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati bermula dari pernyataannya pakar militer Koni Rakundini Bakri. Dia menyebutkan Jokowi meminta Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati. Sultan Hamengkubuwono X sendiri juga mengaku bersedia untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri meski belum ada jadwal pasti terkait pertemuan itu. Sultan meminta agar pertemuan digelar setelah pemilu 14 Februari tahun 2024. Di sisi lain, Sultan juga sempat mengungkap permintaan Jokowi untuk memfasilitasi pertemuan dengan Megawati. Sultan bersedia menjadi fasilitator pertemuan Jokowi dan Megawati, namun menunggu keputusan Jokowi. Melihat respon Jokowi yang seperti itu, tentu menjadi kabar tersebut semakin nyata bahwa Jokowi memang ingin bertemu dengan Megawati. Hal ini sebelumnya dibantah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bahwa isu Presiden Jokowi atau Jokowi bertemu Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah terjadi. Bantahan itu disampaikan oleh Ari di Kementerian Sekretaris Negara Jakarta Senin 22 Januari tahun 2024. Padahal respon Jokowi tersebut menunjukkan bahwa ia memang ingin bertemu Megawati. Jadi intinya rumor Jokowi mau ketemu dengan Mega adalah benar adanya, bukan berita bohong yang dibantah sana sini termasuk istana. Hal ini Jokowi seolah tidak mau bertemu dengan Megawati, tapi akhirnya ketahuan juga kalau ada sinyal kepanikan dari istana sehingga mau bertemu dengan Megawati. Entah gimana cara pendukungnya mengkanter fakta ini, dulu bisalah mereka pandai bercerita istana bantah Jokowi mau bertemu Megawati, sekarang tiarap dan pura-pura bodoh. Saya jadi ketawa sendiri ketika ada yang bilang banteng akan tumbang di tangan Jokowi. PDI bakal nyungsep karena berani berseberangan dengan Jokowi. Saya jadi berpikir, bukankah ini terbalik? Bukankah Jokowi yang panik dan nyesel sehingga mau bertemu dengan Megawati dalam rangka katakanlah minta maaf atau minta ampun? Mungkinkah ada keyakinan kalau tidak akan bisa menang satu putaran atau bahkan mulai khawatir kalah dalam satu putaran? Terlebih hasil quick count PD masih nomor 1, diikuti oleh Golkar dan Gerindra. Di posisi kedua dan ketiga itu Golkar dan Gerindra. Kalau hasil quick count itu benar maka PD akan menjadi pemenang pemilu dan hat-trick. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa di era reformasi. Jokowi punya mimpi meloloskan PSI tapi gagal total, Mas Bro. Halo, PSI-nya kemana sekarang?
Padahal impiannya kalau PSI masuk Senayan, ya, Jokowi walaupun ditinggal dengan PDI, dia akan punya kendaraan namanya PSI. Tapi cerita berbicara lain, ya. Meskipun anaknya berhasil jadi cawapres, tapi ya tetap saja unsur kecurangan isu konstitusi di MK disetir dan intimidasi mewarnai kemenangan paslon tersebut. Mungkin Jokowi mau membuat pegangan kuat seandainya rencana politiknya tidak berjalan semulus kulit wajah, artinya ketar-ketir, ya. Akhirnya deg-degan, ya, seperti tidak akan ada pertemuan sebelum pemilu selesai. Megawati mungkin tidak akan memikirkan itu, dan lagi tidak ada untungnya sama sekali PDI seolah-olah dilepain dengan frontal, ya, sejak Mahkamah Konstitusi bermain dengan mengakali konstitusi yang sebenarnya sangat ditentang oleh PDI ini. Ya, tidak bisa dimaafkan, ya, menurut saya. Lantas ini adalah pendapat saya. Tapi kalau kita bicara untuk negara dan rakyat, ya saya pikir itu baiknya. Tapi saya merasakan, ya, sakitnya dikhianati, sakitnya dibohongi, dan habis begitu menjadi lawan. Itu kayak apa? Ya, tapi terserah. Bu Mega memang jadi negarawan, sakit-sakit apapun. Jokowi ini kan sudah dianggap anak ideologi, sudah melarikan diri, sudah jadi pengkhianat, jadi ini semua. Kalau toh misalnya datang meminta maaf dan ya silaturahmi, saya pikir itu baik-baik saja. Karena jujur, seorang presiden bisa merendahkan juga agak sulit, agak susah. Tapi mungkin Jokowi punya pikiran bahwa dia berkorban itu untuk anaknya Gibran kalau misalnya jadi wakil presiden. Kalau dia nggak melakukan begini, bisa panjang urusannya nanti. Akan di dalam pemerintahan ini akan terus digoyang terus, ya, dengan tahu sendiri kan di PD kan sangat solid sekali. Ya, saya pikir Jokowi berani berkorban untuk dirinya demi anaknya bisa jadi cawapres dan pemerintahnya bisa berjalan dengan mulus. Itu asumsi saya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.